Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Lubis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, jurusan Ekonomi Islam, kelas EKI 2F, dosen pengampu Bapak Insar MSI. Oke, di sini Nisa akan menjelaskan materi bab 2 tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Oke, Nisa akan menjelaskan teori permintaan, kurva permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, di sini Nisa akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, teori permintaan, jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Yang B, kurva permintaan, suatu grafik kurva yang menggambarkan sifat hubungan harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta konsumen. Nisa akan kasih bonus. Apa sih hukum permintaan? Nah, hukum permintaan berbunyi semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap suatu barang. Nah, sebaliknya, kalau semakin tinggi suatu barang, maka semakin rendah pula permintaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi permintaan ada 4. Pertama, pendapatan. Kedua, selera. Ketiga, jumlah penduduk. Keempat, ekspektasi. Menurut teori penawaran, hakikatnya derivasi dari perilaku individu perusahaan dalam analisis biayanya. Nah, bunyi hukum penawaran adalah apabila terdapat kenaikan harga jual barang yang ditawarkan, maka jumlah penawaran bertambah. Sedangkan jika terjadi penurunan harga jual barang yang ditawarkan, maka jumlah penawaran berkurang. Berikutnya, kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada 6. Pertama, barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang berkaitan dengan produksi. Dan yang ketiga, produksi. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, keuntungan. Dan yang keenam, persaingan. Oke, Nisa akan melanjutkan penjelasan pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Oke, Nisa akan menjelaskan apa sih pergerakan kurva permintaan. Kurva permintaan yaitu perubahan kurva permintaan yang berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi tinggi atau menurun, maka kurva permintaan terjadi dikarenakan faktor harga. Guys, Nisa akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan yaitu kurva permintaan akan bergeser ke kanan atau ke kiri apabila terdapat perubahan faktor bukan harga. Oke, selanjutnya materi tentang pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran akan bergerak ke kanan atau ke kiri terjadi apabila jika terdapat perubahan oleh faktor bukan harga, seperti harga barang lain, biaya produksi, dan faktor lainnya. Materi selanjutnya tentang titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Nah, ada figur 3 yang menunjukkan kurva penawaran pasar dan kurva permintaan pasar. Mari bersama-sama kita perhatikan bahwa ada satu titik kurva penawaran permintaan saling berpotongan. Nah, titik ini yang disebut titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Oke, harga pada perpotongan ini disebut harga keseimbangan dan jumlah barang di
seperti ini jumlah keseimbangan. Materi yang terakhir guys tentang teknik menentukan keseimbangan pasar. Nah, ada 3 tuh. Yang pertama, teknik secara matematik. Yang kedua, teknik secara grafik.